Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Yuhan dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perancangan Logistik Persediaan untuk Produk Fast Food menggunakan metode Distribution Requirement Planning dan Forecasting menggunakan RStudio. Sebelum saya mulai presentasi ini, yang pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Padula STMT selaku dosen pembimbing satu saya. Saya hormati pula Bapak Soni Nugroho Haji STMT selaku dosen pembimbing kedua saya. Dan saya hormati pula Bapak Alesius Fendi Prasmoro STMT selaku penguji satu pada sidang hari ini. Dan saya hormati Bapak Dr. Andes Solihin MT selaku dosen penguji 2 pada sidang hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Yuri Regren Delano Montororing STMT selaku PIC pada kegiatan sidang pada hari ini. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Pada presentasi hari ini ada 4 agenda yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adalah introduction, yang kedua adalah metodologi, yang ketiga result and discussion, dan yang keempat adalah conclusion. Masuk ke introduction, persaingan bisnis yang begitu ketat menuntut perusahaan untuk selalu berimprovement agar dapat meminimalisir biaya pada kegiatan operasi bisnisnya. PT Inspirasi Kuliner Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utamanya adalah fried chicken. Pada saat ini memiliki sebuah misi, yaitu adalah meningkatkan efisiensi pada kegiatan logistiknya. Pada kegiatan logistiknya ada 2 permasalahan yang terjadi. Yang pertama yaitu adalah pada persediaan produknya. Bisa dilihat pada grafik stok bulan Januari 2020 di mana perusahaan mengalami overstock yang menyebabkan perusahaan harus menyewa cold storage di luar gudang untuk menangani kelebihan stok ini. Permasalahan yang kedua yaitu adalah terjadi pada delivery prosesnya, di mana dapat dilihat pada data pengiriman di pusat pada bulan Januari terjadi penjadwalan pengiriman yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan biaya pengiriman yang terlalu besar, yaitu sebesar Rp70.440.000. Melihat 2 permasalahan ini, maka tujuan pertama dari penelitian ini yaitu adalah menentukan model forecasting dengan menggunakan metode ARIMA dengan bantuan software RStudio. Tujuan yang kedua yaitu adalah membuat penjadwalan delivery dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning. Dari pembahasan sebelumnya, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu adalah yang pertama terjadinya overstock dan juga shortage akibat pengorderan ayam tidak seimbang dengan permintaannya dan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa cold storage di luar gudang. Permasalahan yang kedua yaitu adalah penjadwalan delivery yang tidak teratur sehingga mengakibatkan delivery proses yang kurang efektif. Dari 2 permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini yaitu adalah yang pertama menyeimbangkan antara demand dan supply pada produk dengan membuat dan menentukan model forecasting yang tepat. Tujuan yang kedua yaitu adalah membuat penjadwalan delivery terhadap customer dengan tepat. Selanjutnya masuk ke metodologi, yaitu adalah kerangka pikir pada penelitian ini, di mana penelitian ini dimulai dari studi literatur dan juga studi lapangan. Setelah itu barulah didapatkan persoalan penelitian. Setelah itu masuk ke proses identifikasi ketidakpastian pada kegiatan logistik, di mana yang diidentifikasi adalah identifikasi stok, identifikasi delivery, dan juga identifikasi kapasitas. Setelah itu baru membuat efisiensi pada kegiatan logistik. Setelah itu barulah mendapatkan penjadwalan delivery yang optimal. Metode yang digunakan yaitu adalah menggunakan metode forecasting, menggunakan metode safety stock, menggunakan metode ROP, dan juga load sizing. Setelah itu baru membuat penjadwalan menggunakan metode Distribution Requirement Planning. Setelah itu barulah mendapatkan penjadwalan delivery yang optimal. Nah, output dari proses identifikasi ketidakpastian ini yang pertama yaitu adalah menjawab tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi plan on hand stock. Yang kedua yaitu menjawab tujuan yang kedua, yaitu adalah mengidentifikasi biaya pengiriman dan juga jadwal pengiriman. Setelah itu barulah membandingkan antara metode DRP dengan metode perusahaan sebelumnya. Masuk ke metode yang digunakan, yang pertama yaitu adalah forecasting, di mana penentuan forecasting dilakukan dengan menggunakan bantuan software RStudio, yaitu dengan menggunakan metode ARIMA. Selanjutnya yaitu adalah safety stock, di mana rumus dalam menentukan safety stock adalah Z dikali akar dari lead time dikali standar deviasi. Selanjutnya yaitu adalah reorder point, di mana rumus dalam menentukan reorder point adalah demand dikali lead time ditambah safety stock. Dan terakhir yaitu adalah load sizing, di mana pada penelitian ini teknik yang digunakan yaitu adalah menggunakan fixed order quantity atau FOQ, di mana penentuan load sizing berdasarkan fasilitas dan kapasitas yang tersedia di gudang dan juga kapasitas truk yang dimiliki perusahaan.
Setelah itu baru masuk ke distribution requirement planning. Di mana berikut adalah contoh tabel di distribution requirement planning. Atribut-atribut yang ada dalam tabel ini yang pertama yaitu adalah gross requirement atau permintaan kotor dalam DRP adalah jumlah yang harus disediakan untuk mendukung permintaan. Yang kedua adalah schedule receipt atau pesanan terbuka untuk pengisian ulang dapat berasal dari pemasok, produksi aktual, atau pasokan dari cabang gudang lain. Yang ketiga yaitu adalah plan on hand atau posisi persediaan untuk periode yang diberikan. Yang keempat ada plan order receive atau jumlah yang harus diterima, yaitu dengan mengingat aturan ukuran lot untuk mencegah keseimbangan di sisi negatif. Yang kelima adalah ada plan order release atau jumlah rilis pesanan yang direncanakan untuk lead time. Yang terakhir yaitu adalah delivery cost atau biaya yang harus dikeluarkan dalam satu kali pengiriman. DRP sebenarnya menggunakan banyak logika yang sama dengan MRP untuk memungkinkan fasilitas distribusi seperti gudang dan fasilitas penjualan cabang untuk meminta produk dari operasi gudang utama. Hanya saja yang membedakan bill of material untuk MRP dan bill of distribution untuk DRP. Selanjutnya masuk ke result and discussion. Yang pertama yaitu adalah forecasting. Bisa dilihat pada grafik permintaan pada periode bulan Oktober sampai dengan bulan Januari 2020 untuk masing-masing DC mengalami permintaan yang berbeda-beda. Dalam menentukan forecasting yaitu adalah menggunakan bantuan software RStudio dengan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu adalah menggunakan metode seasonal naive Bayes untuk memprediksi independen dari setiap kondisi. Yang kedua yaitu adalah menggunakan metode ETS dengan model MNN, yaitu adalah untuk memprediksi non-linear data time series dengan menggunakan multiplicative error. Dan yang ketiga yaitu adalah menggunakan metode ARIMA, yaitu untuk memprediksi linear data time series. Masuk ke metode yang pertama yaitu dengan menggunakan metode seasonal naive Bayes, yaitu diperoleh dengan nilai root mean square errornya adalah 94 untuk DC Bekasi, 113 untuk DC Ciledug, 82 untuk DC Sawangan, dan 73 untuk DC Surabaya. Metode yang kedua yaitu adalah menggunakan metode ETS dengan model MNN, didapatkan nilai root mean square errornya adalah 65 untuk DC Bekasi, 83 untuk DC Ciledug, dan 59 untuk DC Sawangan, dan juga 53 untuk DC Surabaya. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu adalah menggunakan metode seasonal ARIMA, di mana diperoleh dengan nilai root mean square errornya adalah 66 untuk DC Bekasi, 82 untuk DC Ciledug, 60 untuk DC Sawangan, dan 56 untuk DC Surabaya. Setelah itu dipilih dua metode dengan nilai root mean square error terkecil. Nah, pemilihan model forecasting yaitu dengan memilih nilai ICC terkecil atau ICAC Information Criterion. ICC adalah memperkirakan jumlah relatif informasi yang hilang oleh model tertentu, di mana semakin sedikit informasi yang hilang maka semakin tinggi kualitas model tersebut. Nah, ICC adalah IC dengan koreksi ukuran sampel yang kecil. Pada pemilihan dengan menggunakan metode ETS dan juga metode ARIMA, maka didapatkan nilai ICC terkecil yaitu sebesar 1079 untuk DC Bekasi dengan model ARIMA yaitu 111,110. Sedangkan untuk DC Ciledug yaitu adalah model ARIMA 110011 dengan nilai ICC-nya adalah 1120. Dan untuk DC Sawangan yaitu adalah model ARIMA 013011 dengan nilai ICC-nya adalah 1069. Dan yang terakhir untuk DC Surabaya itulah dengan model ARIMA 410110 dengan nilai ICC-nya adalah 1053. Selanjutnya setelah didapatkan model terbaik, maka hasil forecasting dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Setelah divisualisasikan dalam bentuk grafik, selanjutnya yaitu adalah dapat kita lihat dalam bentuk angka untuk hasil forecasting untuk masing-masing DC, di mana nilai forecasting inilah yang akan menjadi gross requirement atau permintaan kotor untuk DRP table pada masing-masing DC. Selanjutnya masuk ke safety stock. Dalam menentukan safety stock, rumusnya adalah service level dikali akar dari lead time dikali standar deviasi dari demand. Di mana service level pada penelitian ini yang digunakan yaitu adalah 95% atau dengan nilai Z-nya adalah 1,65. Selanjutnya yaitu adalah table lead time untuk masing-masing DC. Dan yang terakhir yaitu adalah table dari standar deviasi dari permintaan, di mana standar deviasi dari permintaan ini ditentukan dengan bantuan software RStudio. Setelah itu baru dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan,
Maka safety stock untuk di Sawangan yaitu adalah 99 ekor, safety stock untuk di Bekasi ada 110 ekor, safety stock untuk di Surabaya adalah 267 ekor, dan safety stock untuk di Ciledug adalah 138 ekor, dan safety stock untuk di Pusat adalah 4080 ekor. Selanjutnya masuk ke reorder point dan juga lot sizing, di mana dalam menentukan reorder point yaitu adalah rumusnya demand dikali lead time ditambah safety stock. Setelah dilakukan perhitungan, maka ROP untuk DC Sawangan adalah 679 ekor, ROP untuk DC Bekasi ada 1347 ekor, ROP untuk DC Surabaya adalah 2784 ekor, ROP untuk DC Ciledug adalah 1722 ekor, dan ROP untuk DC Pusat adalah 8325 ekor. Selanjutnya yaitu adalah menentukan lot sizing dengan teknik FOQ atau Fixed Order Quantity. Sebenarnya tidak ada teknik khusus pada penentuan jumlah lot, hanya saja jumlah lot ditentukan dengan melihat kapasitas truk yang digunakan untuk melakukan pengiriman dan juga kapasitas cold storage yang tersedia pada setiap gudang. Maka ukuran lot sizing untuk masing-masing DC adalah 2.500 untuk DC Sawangan, 3.500 untuk DC Bekasi, 5.000 untuk DC Surabaya, 3.500 untuk DC Ciledug, dan 10.000 untuk DC Pusat. Selanjutnya masuk ke metode Distribution Requirement Planning. DRP atau Distribution Requirement Planning adalah metode yang digunakan dalam administrasi bisnis untuk merencanakan pesanan dalam rantai pasokan. Berikut adalah contoh Bill of Distribution untuk DC Pusat. Selanjutnya adalah tabel DRP untuk DC Bekasi, di mana dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning, pengiriman dilakukan untuk DC Bekasi yaitu sebanyak 11 kali dengan total biaya pengiriman sebesar Rp4.180.000. Selanjutnya dengan menggunakan metode DRP yaitu pengiriman yang dilakukan untuk DC Ciledug yaitu adalah total pengirimannya sebanyak 13 kali dengan total biaya pengiriman sebesar Rp7.670.000. Sedangkan untuk DC Sawangan dengan menggunakan metode DRP total pengiriman dilakukan sebanyak 7 kali dengan biaya pengiriman sebesar Rp3.325.000. Dan terakhir yaitu adalah dengan menggunakan metode DRP, pengiriman untuk DC Surabaya yaitu adalah dilakukan sebanyak 6 kali dengan total biaya sebesar Rp25.320.000. Setelah didapatkan permintaan dari masing-masing DC, maka barulah dapat ditentukan Bill of Distribution untuk DC Pusat, di mana total permintaan dari seluruh DC yaitu akan menjadi permintaan pokok untuk DC Pusat. Selanjutnya yaitu adalah tabel DRP untuk DC Pusat, di mana dengan menggunakan metode DRP pengiriman yang dilakukan untuk DC Pusat yaitu sebanyak 14 kali dengan total biaya sebesar Rp5.320.000. Selanjutnya masuk ke hasil analisis, mana dapat dilihat pada gambar sebelah kiri gambar grafik stok untuk bulan Februari 2020 dengan menggunakan metode DRP dan forecasting. Grafik perencanaan stok ayam pada DC Pusat untuk bulan Februari 2020 tidak mengalami overstock seperti yang terjadi pada bulan sebelumnya, di mana perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa cold storage akibat terjadinya overstock. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan yaitu perencanaan jumlah pengiriman yang dilakukan oleh DC Pusat dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning dilakukan secara terjadwal dengan biaya sebesar Rp45.815.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah conclusion atau kesimpulan. Maka hasil dari penelitian ini maka didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah penentuan model forecasting yang dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA dapat menyeimbangkan antara permintaan dan pengiriman produk sehingga tidak terjadi overstock pada persediaan produknya. Kesimpulan yang kedua yaitu adalah penjadwalan distribusi yang dilakukan dengan metode DRP dapat menurunkan biaya distribusi yang sebelumnya adalah Rp70.440.000 dengan pengiriman yang tidak teratur kini menjadi Rp45.815.000 dengan penjadwalan pengiriman yang teratur, sehingga terjadi penurunan biaya distribusi sebesar Rp24.625.000 atau sebesar 35%. Demikian atau sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.